Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7F yang tercinta. Pagi. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya. Ya. Pada siang ini ya, menuju duhur ya, kita akan belajar di greenhouse. Yang biasanya kita belajar di kelas, sekarang belajar di luar kelas. Materinya yaitu praktek IPA dan implementasi dimensi profil lulusan kurikulum merdeka dengan tema aklimatisasi anggrek atau kreativitas budidaya anggrek, yang nanti akan dipandu oleh laboran dari Ustaz Budur, dan kemudian kalian bisa praktek secara langsung dan mengerjakan lembar kerja peserta didik lalu mempresentasikannya. Ya, oleh karenanya sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bihadhihi niyya sya'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kemudian kita berselawat ya, berselawat sains yang mana agar kita mendapatkan keberkahan apalagi di bulan Maulid ya. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, janganlah lupa belajar ada niatnya. Apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, carilah keriduannya. Janganlah menyakitinya. Bagi guru kita tidak boleh ngerasani, tidak boleh mengomentari, berhusnuzon masa lalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru sehabis sholat fardu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Alhamdulillah kita sudah membaca salawat sains adab murid terhadap guru. Kemudian kita akan mendengarkan tilawah dari saudara Hasan ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Dan tanah yang baik, tanaman tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya. Semoga dengan tilawah itu kita akan dapat keberkahan ya. Dan mana artinya itu adalah tanah-tanah yang telah disediakan oleh Allah agar kita gunakan dengan baik. Contohnya apa? Seperti budidaya anggrek agar bermanfaat untuk lingkungan dan juga orang sekitar ya. Jadi kita akan mendapatkan pahala
ataupun amal jariah. Ya, baik, menuju pembelajaran praktik budidaya anggrek yang akan dipandu oleh laboran Ustadz Budur. Ya, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semakin bersyukur, semakin bahagia. Masya Allah, bagus. Apakah sudah tahu kalian apa yang akan kita pelajari hari ini? Budidaya anggrek. Budidaya anggrek, lebih tepatnya adalah aklimatisasi anggrek. Nah, oke. Anggrek ini adalah contoh anggrek yang sudah besar. Nah, anggrek yang masih kecil bentuknya seperti ini kawan-kawan. Namanya adalah, ada yang sudah tahu apa namanya? Belum. Namanya adalah plantea. Nah, nanti kita akan memindahkan plantea ini dan kita pindah ke flexible pot. Kita akan pindah menggunakan cara-cara yang akan kita pelajari nantinya seperti itu. Nah, oke, sebelum itu saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses aklimatisasi ini. Yang pertama pastinya tadi apa tadi namanya? Bibit anggrek. Kemudian ada media tanam anggrek. Media tanamnya apa namanya? Ada yang tahu? Ini namanya adalah mos putih. Mos putih. Mos, ya. Nah, sebenarnya media tanam anggrek itu bukan hanya mos putih. Ada juga mos hitam, ada juga bisa menggunakan arang. Nah, akan tetapi kita memilih mos putih karena apa? Karena kalau mos putih itu kelebihannya itu bisa menyimpan air lebih lama. Jadi kalau anggrek yang masih kecil itu membutuhkan air yang lebih banyak. Nah, beda lagi nanti kalau sudah beranjak dewasa atau beranjak remaja. Nanti kita pindah menggunakan apa yang namanya? Arang. Nah, karena kalau sudah anggrek sudah beranjak besar itu tidak membutuhkan banyak air, makanya kita menggunakan arang. Nah, seperti itu. Nah, kita juga membutuhkan fungisida. Ada yang tahu apa itu fungisida? Tadi ada yang Apa? bilang apa? Jamur. Nah, tepat sekali. Fungi adalah jamur ya, karena ini adalah obat untuk mencegah timbulnya jamur di dalam proses nanti. Jadi nanti mos putih dan planteanya kita rendam di dalam air yang sudah dicampur dengan fungisida. Agar apa? Agar nanti tidak berjamur, tidak tumbuh jamur di dalamnya. Nah, nanti kalau sudah beberapa minggu nanti kita akan menggunakan ini adalah pupuk namanya osmokot, pupuk untuk tumbuhan anggrek seperti itu. Oke, tata caranya yang pertama kita keluarkan dulu plantea dari dalam botol gini ya. Nah, kita kasih air dulu biar tidak menggumpal. Nah, kita menggunakan kawat untuk menarik. Tapi kita harus hati-hati ya, agar tidak patah batang dari anggreknya. Seperti itu. Boleh bisa minta bantuan? Mungkin ada yang mau membantu? Boleh? Silakan. Nah, gitu. Silakan. Nah, lagi hati-hati. Nah, dimasukkan di dalam air yang sudah dicampur fungisida. Nah, setelah itu kita juga merendam ini tadi media tanamnya, mos putih. Kita rendam di dalam air yang sudah disiapkan sama.
Nah, ketika Plantea dan moss sudah siap, kita tinggal menanam menggunakan flexible pot. Caranya seperti ini. Nah, pertama kita kita ngambil moss secukupnya, ya kan? Ambil moss secukupnya, kemudian kita ambil planteanya. Kita ambil. Nah, kemudian kita bungkus. Ini kan ada akarnya ya kan? Nah, ini kan di sini ada akar, kemudian ada daun ya kan? Kegunaan dari manfaat dari akar apa? Menyerap air. Kalau daun? Fotosintesis. Dia memasak ya. Nah, kita taruh di dalam sini. Kemudian kita bungkus menggunakan moss putih ini. Nah, setelah itu mossnya kita taruh di dalam flexible pot. Nah, kalau ini kan masih ada ruangan yang kosong ya kan? Nah, kita bisa isi penuhi seperti itu. Nah, setelah siap seperti ini, kita taruh di dalam wadana. Ketika ketika sudah menanam, kita tinggal menyirami tanaman ini atau anggrek ini sehari 1 kali. Jadi kita hanya membutuhkan sehari 1 kali penyiraman. Biasanya dilakukan di pagi hari. Dan penyiraman dari anggrek yang masih kecil ini tidak boleh langsung menggunakan selang yang aliran airnya yang deras. Tapi kita harus menggunakan spray atau semprotan yang seperti embun gitu loh. Agar apa? Agar tidak merusak media tanam dan aggregnya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang tata cara penanaman atau aklimatisasinya? Tidak. Nah, bagus. Oh, bagus sekali. Penyiramannya menggunakan air biasa saja. Tapi dilakukan sehari sekali. Agar apa? Agar tidak terlalu tidak terlalu kebanyakan air sehingga tidak membusuk. Karena kalau kebanyakan air akan mengakibatkan pembusukan dalam tanaman seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Saat penyiraman itu berapa semprotan? Berapa semprotan? Yang penting mossnya itu sudah basah. Gitu. Jadi kita tidak bisa pastinya berapa semprotan, tapi yang penting mossnya sudah basah dan tidak terlalu basah mungkin seperti itu. Nah, nanti kan kalau moss itu kan bisa menyebar kan airnya. Jadi nanti dari atas nanti bisa sampai bawah, merambat sampai bawah seperti itu. Tuh, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, kalau sudah, ini ada berapa kelompok? 6 kelompok ya? Nah, jadi nanti yang kelompok pertama nanti di sini kita praktek, kemudian yang kelompok 2 sampai 6 nanti bersama dengan Ustadz Riri, Ustadz Rizal. Nah, seperti itu dibagi. Berarti yang 2-3 bersama Ustadz Riri, 3-4-5 bersama Ustadz Rizal. Paham, Tom? Oke, silakan menyebar sesuai dengan posnya masing-masing.
Baik, seperti itulah kita praktek aklimatisasi anggrek. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab LKPD yang sudah diberikan oleh Ustadz Rizal ya kan. Nah, ada 6 kelompok. Silahkan kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 5. Kelompok 5, oke silakan. Kelompok 5 ke sini. Presentasikan apa yang kalian diskusikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kiyosi Faisal Faruk dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Yang pertama, gambarlah planet anggrek dan berilah keterangan. Di sini ada akar. Akar itu berfungsi untuk menyerap air. Daun berfungsi untuk berfotosintesis dan batang berfungsi untuk menopang. Nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan dari media aklimatasi berikut? Mos putih. Kelebihan mos putih yaitu untuk menyimpan air lebih lama dan banyak. Kekurangan dari mos putih adalah hanya untuk planet kecil dan harganya lebih mahal. Sedangkan arang, kelebihan dari arang adalah lebih murah dan melancarkan sirkulasi udara. Kekurangan dari arang adalah hanya untuk anggrek yang besar. Nomor 3, apa peralatan, alat, dan bahan berikut dalam aklimatasi? Kawat berfungsi untuk mengambil planet. Air berfungsi untuk memudahkan mengambil planet dan menyuburkan planet. Fungisida untuk anti jamur pada anggrek. Mos putih sebagai media tanam. Pot fleksibel, wadah mos putih dan planet. Langkah-langkah untuk membuat aklimatasi anggrek adalah aklimatisasi anggrek adalah: pertama, keluarkan planet dari botol. Kemudian campurkan fungisida dan air. Siapkan pot fleksibel. Masukkan mos putih ke dalam air yang telah dicampur fungisida. Lalu ambil secukupnya mos putih dan planet, lalu bungkus. Planet bungkus menggunakan mos putih dan masukkan ke dalam pot fleksibel. Nomor 5, gambarlah morfologi anggrek dewasa, hasil aklimatasi dan beri aklimatisasi dan berilah keterangan. Pertama, daun berfungsi sebagai berfotosintesis. Akar berfungsi menyerap air. Batang berfungsi menopang berdirinya morfologi anggrek dewasa. Bunga berfungsi untuk memproduksi. Bagaimana lingkungan budidaya anggrek yang ideal? Tempatnya remang-remang di bawah 27 derajat Celcius. Lingkungannya sejuk, berbasis greenhouse. Oke, tepuk tangan untuk teman kita semua. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 5? Oh iya, silakan. Anggrek itu tumbuhnya tuh berapa hari? Anggrek tumbuhnya berapa hari? Ini sudah tumbuh. Maksudnya gimana? Kayak besarnya. Oh, kayak besarnya berarti berapa? Tadi ada ya? Oke, saya bantu menjawab ya. Dari flexible pot, kemudian dipindah di pot yang lebih besar, itu antara 2 sampai 3 bulan. Seperti itu. Lama memang ya. Sudah? Cukup? Nah, oke. Terima kasih kelompok 5, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah teman-teman pembelajaran kita di Greenhouse kali ini, yaitu aklimatisasi anggrek. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.